Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kiranya damai Kristus Tuhan kita selalu beserta kita. Tetap semangat di dalam hidup ini apapun yang kita hadapi. Dan hari ini adalah di dalam liturgi gereja. Gereja merayakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus saudaranya. 3 serangkai dari Betania ini adalah sahabat Yesus. Karena itu kembali saya mengajak, marilah ayo kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Mari kita mulai dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, hidup manusia adalah sebuah misteri. Demikian pun kematian adalah sebuah misteri. Ketika lahir, manusia tidak pernah meminta kapan dilahirkan, di mana ia dilahirkan oleh orang siapa, modelnya macam apa dia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa berbuat seperti itu. Tetapi kelahiran hanyalah sebab kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah cuma-cuma kepada kita, kepada setiap orang yang lahir ke atas muka bumi ini. Demikian pun kematian. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati, cara bagaimana dia mati, penyakit apa atau apa. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, manusia lahir ke dunia untuk menikmati hidup di dunia dalam segala perjuangannya ke depan. Semuanya masih dalam tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, yang dia harus hadapi, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, manusia siapapun dia, yaitu kematian. Kalau dia hidup, berarti dia sudah ada daftar antri untuk mati. Inilah misteri kehidupan. Inilah sebuah misteri kematian. Lalu apa sebenarnya arti kematian itu? Terutama bagi kita, para murid Kristus.
Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan jawaban yang tegas atas misteri kematian, atas misteri kehidupan itu, yaitu melalui sebuah peristiwa Lazarus yang mati dan dikubur sudah 4 hari dalam kubur, tetapi ia kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Maka marilah untuk memulai belajar dan merenungkan misteri ini, saat kita membaca ayat-ayat sebelumnya yang ada hubungannya dengan ini di bab 11, masih tetap perikopi yang sama. Di dalam bab 11 ayat 6 diceritakan bahwa ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, bahkan Lazarus meninggal, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Kembali saya mengatakan ayat 6 bab 11. Apakah Yesus mulai kurang mengasihi 3 serangkai dari Betania ini, sahabatnya, sehingga Yesus seolah-olah tidak peduli dengan kabar itu, kabar Lazarus sakit, kabar Lazarus meninggal? Jawabannya pasti tidak. Yesus masih tetap mengasihi sahabatnya. Maka mari kita baca pada ayat-ayat lainnya, yaitu di ayat 34 dan 35 bab 11. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Mari dan lihatlah." Di ayat 35, maka menangislah Yesus. Ini bukti bahwa Yesus masih sangat mengasihi Lazarus dan saudara-saudaranya, Maria dan adiknya Marta. Tetapi mengapa Yesus membiarkan semuanya itu terjadi? Mengapa Yesus tidak cepat-cepat datang untuk menyembuhkan Lazarus? Mengapa Yesus seolah-olah tidak peduli terhadap peristiwa, terhadap kabar berita itu? Dan setelah itu baru dia datang dan Lazarus sudah dikubur dalam 4 hari dalam kubur. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, ada sebuah misteri ilahi yang akan dibongkar oleh Yesus dalam peristiwa kematian Lazarus ini. Yohanes bab 11 ayat 4 menceritakan ketika Yesus mendengar kabar itu, yaitu kabar tentang sakitnya Lazarus, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dalam kematian Lazarus ini, secara manusiawi bagi kita semua, mungkin juga para kaum Yahudi yang hadir pada saat itu, akan mengatakan bahwa Yesus datang terlambat. Kok Yesus tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus? Sama seperti Maria dan adiknya Marta juga berpendapat seperti itu. Maria dan Marta mungkin kecewa sekali karena Yesus tidak segera datang dan menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit, ataupun membangkitkan Lazarus ketika Lazarus saat itu meninggal. Karena Maria dan Marta percaya Yesus sanggup menyembuhkan bahkan membangkitkan Lazarus ketika Lazarus meninggal. Tetapi sekarang apa jadinya? Mungkin pikir Maria dan Marta, nasi sudah menjadi bubur. Yesus datang terlambat. Maka kata Maria kepada Yesus ketika ia menemui Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bab 21, ayat 21, maaf. Kalimat yang sama juga diucapkan oleh Maria, kakaknya Marta.
ketika Maria berjumpa dengan Yesus dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Maria berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yohanes bab 11 ayat 32b. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Yesus kiranya sengaja terlambat datang menemui Lazarus karena Yesus mau membongkar misteri kematian dan menghadirkan kebesaran kuasa Allah, Sang pemilik kehidupan, di tengah-tengah bangsa Yahudi, umat Yahudi yang hadir pada saat itu. Yesuslah kebangkitan dan hidup itu. Dengan membangkitkan Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, supaya Maria dan Marta dan orang-orang Yahudi yang saat itu hadir di sana bisa menyaksikan, bisa menangkap dan percaya misteri ilahi bahwa Yesus penguasa kematian, Yesus penguasa atas maut, dan Yesus memiliki kehidupan. Ketika Maria dan Marta menyatakan kekecewaannya kepada Yesus, Yesus lalu membuka rahasia ilahinya. Saudaramu akan bangkit. Tetapi mungkin Marta belum puas, masih kecewa. Lalu berkata kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Lalu Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta dengan penuh iman, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Sahabatku, saudaraku yang terkasih, peristiwa mujizat dibangkitkannya Lazarus dari kubur yang sudah 4 hari, yang sudah berbau, melambangkan kebangkitan universal bagi orang-orang mati pada akhir zaman. Dan inilah pernyataan sebuah kehidupan eskatologis, kehidupan di dunia akhirat. Pembangkitan orang mati secara universal itu telah dimulai dari Lazarus yang dibangkitkan dari kubur sudah 4 hari dalam kubur, dan akan terus berlangsung sampai pada kepenuhan keselamatan kekal pada akhir zaman. Iman Maria dan Marta percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengembalikan kehidupan. Maka Lazarus dibangkitkan dan hidup dari antara orang mati. Iman Maria dan Marta lah yang mendorong, yang menopang Yesus untuk membangkitkan Lazarus. Maria dan Marta serta orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu di sana melihat kemuliaan Allah yang besar dalam peristiwa ini. Maka fokus utama dalam peristiwa ini bukan lagi pada Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang dibangkitkan dari dalam kubur, melainkan peristiwanya terfokus pada Sang pemilik kehidupan, yaitu Yesus sebagai sumber kebangkitan dan kehidupan. Iman Maria dan adiknya Marta ini kiranya mewakili setiap orang beriman yang percaya dan menaruh harapan pada Yesus, Sang kebangkitan dan hidup abadi. Bagaimana dengan para pengikut Kristus di zaman now, di zaman sekarang, di zaman yang serba
penuh dengan teknologi canggih. Masihkah ada orang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Masihkah ada orang percaya bahwa kematian bukan akhir segala-galanya? Gereja Katolik memberikan jawaban. Kematian di dalam perspektif iman Katolik bukanlah semacam sebuah garis finish, garis akhir segala-galanya di muka bumi ini. Karena kematian itu adalah hidup manusia hanya diubah, bukan dilenyapkan. Atau kematian adalah pintu masuk ke sebuah kehidupan baru, bahkan sebuah kehidupan abadi, kehidupan selama-lamanya. Jadi kematian berarti menanggalkan dan melepaskan kehidupan fana, kehidupan sementara di dunia ini, dan beralih memasuki sebuah kehidupan abadi, hidup selama-lamanya. Paulus di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 1 menulis, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Jadi di dalam Kristus kita sudah punya jaminan. Ada tempat di sana. Tempat kekal, tempat abadi yang sudah disediakan. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tapi Allah sendiri yang telah menyediakan untuk kita di dalam Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Terlalu banyak pilihan hidup di muka bumi ini. Terlalu banyak tawaran-tawaran di muka bumi ini. Mana yang kita harus pilih? Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, tidak ada pilihan lain selain Kristus, Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes di dalam Injilnya, bab 14 ayat 6. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah pilihan kita. Tidak ada pilihan lain. Sebab hanya Yesuslah jaminan keselamatan abadi bagi umat manusia. Terutama bagi siapa yang percaya kepadanya. Karena itu kalau ada masalah di dalam hidup ini, masalah di dalam problema-problema hidup di muka bumi ini, memang manusia pasti banyak masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Dan apalagi ketika masalah ini tidak terselesaikan. Jalan kita sudah lunglai, sudah lemah. Karena banyak masalah, karena banyak beban hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jangan pergi kemana-mana untuk mencari penyelesaiannya. Jangan harapkan siapa-siapa untuk penyelesaiannya. Datanglah dan haraplah kepada Yesus. Hari ini Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Datanglah kepada Yesus. Walaupun mungkin seolah-olah tidak ada pertolongan. Walaupun mungkin seolah-olah tidak ada reaksi. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanggapan dari Allah. Allah seolah-olah tidak ada. Yesus seolah-olah sudah mati. Tetap jangan cari kepada jalan yang lain. Tetap jangan pergi ke tempat lain. Hanya datang kepada Yesus. Menanti kedatangan Yesus. Sebagaimana Maria dan adiknya Marta. Dia tetap menanti kedatangan Yesus. Dan penuh penyerahan diri. Dia mengungkapkan segala kekesalannya kepada Yesus.
tapi akhirnya dia mendapatkan misteri ilahi. Dia mendapatkan pencerahan apa artinya hidup, apa artinya kematian itu. Itulah Maria dan Marta yang kita harus teladani hidup mereka hari ini. Pestanya hari ini kita rayakan Marta. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Kalaupun seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, belum ada penyelesaian masalah kita. Mungkin Tuhan lagi mempersiapkan sebuah misteri besar, sebuah rencana besar di dalam kehidupan Anda. Mungkin Tuhan mau membereskan sesuatu di dalam diri Anda, supaya Anda sanggup melihat rahasia kasih Allah, supaya engkau sanggup melihat misteri ilahi Allah, sebagaimana Maria dan adiknya Marta. Mereka melihat kebesaran Allah di dalam peristiwa keterlambatan Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Seandainya Yesus datang menyembuhkan Lazarus, Lazarus tidak mati dan dikuburkan 4 hari. Tidak ada misteri besar yang terbongkar. Tidak ada misteri besar tentang kematian, tentang kehidupan yang akan mereka pahami. Tetapi justru dengan Yesus terlambat, maka rahasia itu dibongkar oleh Yesus. Demikian pun kita mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kita menanti, belum juga datang pertolongan Tuhan. Bersiap-siaplah. Mungkin Tuhan merencanakan sesuatu yang besar di dalam hidup Anda. Dan hanya dengan iman kita akan percaya. Dan iman itu harus didukung oleh doa dan firman-Nya. Di dalam doa dan firman-Nya kita akan bertemu dengan Dia. Dan kita akan merasakan dan mengenal rencana hidup ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah lupa. Kekuatan kita, murid Kristus ini, adalah doa dan firman-Nya. Firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah dan tambahkanlah iman kami. Ketika masalah kami belum terselesaikan, ketika seolah-olah tidak ada bantuan dari sesama kami, juga daripadamu Tuhan. Tapi kami harus percaya bahwa Engkau punya rencana yang terindah dan terbaik bagi kami. Rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Maka kami harus menanti dan menunggu. Sebagaimana Marta dan Maria menanti Yesus datang untuk menyelesaikan semua misteri ilahi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Semoga kami kuat menanti, sabar menanti dalam penderitaan kami. Menanti belas kasihan berkat-Mu bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.